Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Saya sengaja main-main di kebun ini mau nyari nyamuk ya. Dan ternyata nyamuknya sudah hinggap di tangan saya tuh. Seperti ini. Ini saya biarkan dulu biar darahnya ada. Tuh, sudah mulai ada darahnya tuh ya. Jangkrik. Pergi dia. Target terlihat. Lihat kan teman-teman, targetnya. Tangkap nanti kau. Kita akan tangkap pakai ini ya. Hap. Wah, kena ini. Kena kau. Nah ini nih, ketangkap kau. Ini kita bikin semaput dulu ini, biar dia pingsan. Kita bikin pingsan dulu. Tuh kan, pusing ndak kau? Pusing ndak kau? Mana tadi ya? Pusing. Orang tua itu. Au. Belum semaput. Jangan, belum semaput ini. Bikin pingsan dulu. Nah, sudah semaput. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Embendil memulai pengamatan di zoom 40 kali. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang nyamuk, dan kita ketahui bahwa hanya nyamuk betina lah yang menghisap darah untuk dijadikan sebagai makanan. Nyamuk betina menggunakan darah untuk mendapatkan protein, zat besi, dan asam amino yang dibutuhkan untuk menghasilkan telur. Darah juga bisa menjadi minuman menyegarkan bagi nyamuk yang dehidrasi. Nyamuk betina yang dehidrasi lebih agresif dan lebih sering mendarat di inang untuk menghisap darah. Perlu Anda ketahui, selain menghisap darah manusia, nyamuk betina juga dapat menghisap darah hewan lain. Nyamuk betina yang menghisap darah seringkali lebih menyukai darah manusia daripada hewan. Jenis ini adalah nyamuk antropofilik. Apa itu nyamuk antropofilik? Nyamuk antropofilik adalah nyamuk yang paling sering menghisap darah manusia. Nyamuk antropofilik dapat menularkan patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia, seperti demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah contoh jenis nyamuk antropofilik. Belum diketahui secara pasti, kenapa nyamuk lebih suka menghisap darah manusia, akan tetapi, dari sumber yang saya dapatkan, ada beberapa faktor yang ada pada manusia, yang menyebabkan kenapa nyamuk lebih suka menghisap darah manusia. Salah satunya adalah karena manusia memiliki golongan darah O. Perlu Anda ketahui, golongan darah O hanya ada pada manusia, dan golongan darah O mendominasi paling banyak di antara miliaran manusia yang ada di bumi ini. Jadi bagi Anda yang golongan darahnya A, B, atau AB, sepertinya nyamuk antropofilik gak doyan sama darahmu, mungkin karena rasanya pahit, hehe. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, nyamuk betina membutuhkan darah untuk bereproduksi. Protein yang terkandung dalam darah sangat dibutuhkan oleh nyamuk betina untuk memperbanyak telur. Saat nyamuk betina tidak mendapatkan darah, maka dia akan mati tanpa sempat meletakkan telur untuk meneruskan generasinya. Anda mungkin sudah menonton video tentang reaksi antara sel darah dan air rendaman besi berkarat, dan pasti paham bagaimana reaksinya. Di video kali ini, kita akan melihat bagaimana sel darah yang baru sekitar 8 menit berada di perut nyamuk. Untuk itu, jangan skip dulu video ini kawan-kawan, mari kita lanjutkan ke zoom 1000 kali. Dan seperti biasa, di zoom 1000 kali saya sarankan untuk menggunakan mode full screen dan setting resolusi video Anda ke 720 piksel agar terlihat lebih jelas. Dan seperti inilah penampakan darah kita yang telah dihisap oleh nyamuk. Darah ini belum ada 10 menit di dalam tubuh nyamuk, sampai saat Pak Embendil memecahkan tubuh nyamuk dengan kaca preparat. Lihatlah gumpalan darah ini,
bentuknya sudah gak karuan, darah ini masih mengandung protein yang belum sempat dicerna oleh nyamuk. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa nyamuk membutuhkan darah untuk kelangsungan hidupnya, dan yang paling utama adalah untuk memproduksi telur. Protein dalam darah terdapat pada sel darah merah dan plasma darah. Di dalam sel darah merah terdapat protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Kemudian pada plasma darah, terdapat banyak protein yang diantaranya adalah albumin, fibrinogen, dan globulin. Jika Anda tahu atau pernah melihat video tentang struktur sel darah pada manusia, tentunya Anda bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada darah yang telah dihisap oleh nyamuk di video ini. Mari saya perjelas. Di sini terlihat sel darah merah yang sudah tidak sempurna lagi bentuknya, dan cenderung terlihat kental. Hal ini disebabkan karena plasma darah yang sudah mulai rusak. Kemudian terlihat juga di sini warna merahnya juga tidak lagi nampak cerah, dan cenderung seperti warna pink. Kemungkinan ini karena sel darah merah sudah berkurang kadar oksigen dan hemoglobinnya. Perlu Anda ketahui, pemberi zat warna merah pada darah adalah hemoglobin, dan hemoglobin juga mengikat oksigen. Mungkin Anda mengira darah ini mengalir karena plasma darah, tapi Anda harus ketahui juga, di dalam tubuh nyamuk terdapat darah yang disebut hemolimfa, yaitu cairan ekstraseluler utama pada serangga. Jumlahnya mencapai 15-75% dari volume tubuh serangga itu sendiri. Jumlahnya sangat bervariasi menurut spesies dan keadaan fisiologis serangga itu sendiri. Fungsi dari hemolimfa adalah sebagai media transportasi utama untuk pertukaran bahan antar sel, seperti hormon, bahan limbah dan nutrisi makanan. Dalam hal ini adalah darah, yang menjadi nutrisi untuk nyamuk. Selain bentuk sel darah merah yang terlihat gak karuan, tidak terlihat juga penampakan sel darah putih di sini. Sel darah putih bisa rusak saat terkena virus ataupun bakteri, walaupun tidak terlihat di sini pergerakan bakteri, namun tidak menutup kemungkinan terdapat virus di tubuh nyamuk ini. Selain itu, tidak terlihatnya sel darah putih kemungkinan besar karena memang sudah rusak. Itu disebabkan karena sel darah putih juga mengandung protein berupa butiran-butiran granulosit, yaitu basofil, neutrofil, dan eosinofil. Untuk diketahui, sel darah putih mengandung nukleus, sedikit hemoglobin, dan asam ribonukleat. Sel darah putih juga dapat mensintesis protein. Kebutuhan nyamuk betina akan protein yang tinggi, adalah karena untuk reproduksi dan umur hidupnya yang lebih lama daripada nyamuk jantan. Umur nyamuk betina berkisar antara 3-4 minggu, ketika nyamuk betina berumur 8-14 hari. Nyamuk betina sudah siap untuk bereproduksi. Kemudian, selama masa dewasa, nyamuk betina menghasilkan 100-150 telur tiap kali bertelur. Nyamuk betina bisa bertelur kurang lebih 4 kali dalam masa dewasanya. Jadi dalam masa dewasa sampai mati, nyamuk betina bisa bertelur antara 400-600 telur. Cepatnya siklus kehidupan dan reproduksi yang tinggi inilah yang menyebabkan nyamuk betina membutuhkan banyak asupan nutrisi, terutama protein dari darah. Dan pastinya Anda sudah paham, bahwa nyamuk juga menyebarkan penyakit saat menghisap darah. Jadi bagaimana? Sudah pahamkah seperti apa bentuk darah kita sehabis dihisap oleh nyamuk? Semoga video yang singkat ini bermanfaat dan menambah sedikit pengetahuan untuk Anda dan keluarga yang Anda sayangi. Tak lupa saya ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe, untuk mendukung channel Dolanan Eksperimen. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses dan sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.